Oke, untuk video kali ini kita akan belajar rumus Excel ya. Kurang lebih ada 25 rumus Excel dasar. Jadi sini kalian bisa download dulu file latihannya di deskripsi video ya. Saya sudah sertakan linknya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian rumus yang pertama. Nah, jadi di sini kita akan mentotalkan nilai ya, atau menjumlahkan data. Nah, saya akan menjumlahkan nilai matematika sampai dengan bahasa Inggris. Untuk menjumlahkan nilai ini kita bisa gunakan rumus namanya sum ya. Jadi rumus sum ini kita gunakan untuk menjumlahkan data. Caranya kalian bisa ketikkan sama dengan sum, kurung buka, lalu kalian tinggal blok saja ya data yang ingin kalian jumlahkan, lalu kurung tutup, enter. Nah, maka di sini akan tampil nih hasilnya 201. Ini adalah total nilainya ya. Silakan kalian bisa drag saja ke bawah untuk melihat hasil total nilai yang lainnya. Oke, jadi itu adalah cara penggunaan dari rumus sum. Oke, berikutnya di sini saya akan merata-ratakan nilai ya, matematika sampai dengan bahasa Inggris. Nah, untuk merata-ratakan nilai kita bisa gunakan rumus namanya average. Caranya kalian bisa ketikkan di sini sama dengan ya, sama dengan average, lalu kurung buka, lalu di sini kalian tinggal blok saja nih data yang ingin kalian rata-ratakan ya nilainya, lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini rata-ratanya 67 ya, kalian bisa drag ke bawah untuk melihat hasil yang lainnya. Saya akan ketengahkan. Oke, selanjutnya jika kalian ingin ada angka di belakang koma, itu kalian bisa klik ya selnya. Kalian klik selnya, lalu kalian bisa klik di bagian ini. Kalian klik, maka kalian bisa perhatikan di situ ada angka di belakang koma ya. Ini saya coba drag ke bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jika kalian ingin menghilangkannya lagi, kalian cukup klik di bagian ini ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya caranya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian status atau perkondisian. Nah, contohnya di sini saya ingin menampilkan nih, misalkan untuk rata-rata nilainya dia 80 ya, atau di atas 80, maka saya akan tampilkan value-nya itu lulus. Nah, jika di bawah 80 ya, maka saya akan tampilkan value-nya itu remedial. Nah, kita bisa gunakan rumus namanya if ya. Jadi rumus if ini bisa kita sebut sebagai rumus jika ya, atau perkondisian. Jadi di sini kalian bisa ketikkan sama dengan if kurung buka. Jadi jika nilai rata-ratanya ini dia lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan 80 titik koma. Nah, di sini kalian ingin tampilkan value-nya itu apa? Saya ingin tampilkan value-nya itu lulus ya. Kutip 2 lulus, kutip 2 lagi, lalu titik koma. Nah, selanjutnya kalian ingin menampilkan value-nya itu apa jika nilai rata-ratanya itu justru di bawah 80 ya. Jadi di sini saya akan berikan value-nya itu remedial ya. Kutip 2 remedial, kutip 2 lagi, lalu kurung tutup. Oke, jadi seperti ini ya rumusnya. Lalu kalian enter. Nah, di sini remedial kenapa? Karena nilai rata-ratanya di bawah 80. Coba kita drag ke bawah. Nah, di sini ada lulus ya, karena rata-ratanya dia di atas 80 dan yang ini dia pas ya 80, maka value-nya lulus. Oke, selanjutnya kita akan mencari sebuah peringkat nilai. Nah, contohnya di sini untuk total nilai Aldi Maulana ini dia peringkat keberapa sih dari total nilai siswa yang lainnya. Nah, kita akan mencari ya, atau mendapatkan peringkatnya. Nah, jadi caranya di sini kita bisa gunakan rumus namanya rank ya, yang ini. Jadi caranya kalian bisa ketikkan sama dengan rank, lalu kurung buka, lalu di sini kalian bisa klik ya di bagian total nilai ini, sel total nilai ini yang Aldi Maulana, lalu titik koma, lalu kita akan bandingkan dengan total nilai siswa yang lainnya ya. Kalian tinggal blok saja ini seluruhnya. Oke, jadi yang biru ini ya, kita akan mencari peringkat dari total nilai Aldi Maulana. Lalu untuk yang merah ini adalah kita akan bandingkan ya total nilai Aldi Maulana dengan siswa yang lainnya. Nah, selanjutnya kita perlu tekan F4 pada keyboard ya untuk mengunci sel yang merah ini, agar ketika kalian drag ke bawah hasilnya, maka untuk sel yang warna merah itu dia tidak akan ikut bergeser ya. Jadi di sini kalian tekan F4, maka akan tampil nih dolar seperti itu ya. Lalu kalian kurung tutup, enter. Nah, maka di sini untuk peringkatnya ke-7 ya dari total nilai Aldi Maulana. Ya, peringkat ke-7 kita coba drag ke bawah. Oke, di sini saya akan ketengahkan dulu. Nah, di sini untuk peringkat pertama ya, peringkat ke-1 ini ada Rizka Almira ya. Lalu di sini peringkat keduanya ada Arif Maulana ya. Oke, jadi seperti itu ya cara menentukan sebuah peringkat. Oke, di tabel berikutnya ini kita akan mentotalkan nilai laki-laki ya. Berarti di sini kita akan menjumlahkan data berdasarkan satu kriteria.
kita bisa gunakan rumus namanya sum if ya. Jadi rumus sum if ini kita gunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan satu kriteria. Nah, caranya di sini kalian tinggal ketikkan saja ya, sama dengan sum if kurung buka, lalu di sini ada range ya. Jadi sel mana sih yang ingin kalian jadikan dia kriteria. Nah, caranya di sini kalian tinggal blok saja ya. Ini adalah sel yang ingin saya jadikan dia kriteria. Lalu titik koma, lalu di sini ada kriterianya mau apa. Di sini kan dia laki-laki ya. Berarti kita bisa ketikkan kutip 2 L kutip 2 lagi lalu titik koma. Lalu di sini ada sum range. Jadi kalian ingin sel mana yang ingin kalian totalkan ya atau jumlahkan. Di sini kalian tinggal blok saja nih. Oke, jika sudah lalu kalian kurung tutup lalu enter. Nah, maka di sini hasilnya untuk total nilai laki-laki adalah 1125 ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mentotalkan nilai laki-laki kelas 11 TKJ 1. Nah, berarti di sini kan ada dua kriteria ya. Yang pertama, dia laki-laki, kriteria keduanya dia 11 TKJ 1. Nah, kita bisa gunakan rumus namanya sum if. Jadi di belakangnya itu kita tambahkan S ya. Jadi caranya kalian bisa ketikkan sama dengan sum if, lalu kurung buka, lalu di sini ada sum range. Jadi sel mana yang ingin kalian jumlahkan ya. Ini adalah yang total nilai ini, kalian tinggal blok saja. Lalu titik koma, lalu di sini ada kriteria range 1. Jadi sel mana yang ingin kalian jadikan dia kriteria pertama. Lalu kalian bisa blok dulu ya di bagian ini. Kalian blok titik koma, lalu ini adalah kriteria 1. Kriteria pertamanya itu adalah laki-laki ya, berarti kutip 2 L, kutip 2 lagi, lalu titik koma, lalu di sini ada kriteria range 2 ya. Kelasnya berarti di sini kalian blok, lalu titik koma, lalu di sini kriteria keduanya itu adalah 11 TKJ 1 ya. Kutip 2 11 TKJ 1, kutip 2 lagi lalu kurung tutup. Jika sudah lalu kalian tinggal enter saja. Nah, maka akan tampil hasilnya di sini 453 ya untuk total nilai laki-laki kelas 11 TKJ 1. Oke, berikutnya kita akan merata-ratakan nilai perempuan. Nah, berarti di sini kan ada satu kriteria ya. Kriterianya itu perempuan. Nah, untuk merata-ratakan nilai itu kita gunakan rumus namanya average. Berarti kita gunakan rumus namanya average if ya di sini. Caranya kalian bisa ketikkan sama dengan average ya. Jadi average ini kan untuk merata-ratakan nilai. Nah, karena ada kriterianya kita tambahkan if ya. Jadi average if kurung buka lalu ada range. Jadi ini adalah sel yang ingin kita jadikan dia kriteria. Lalu titik koma, kriterianya dia perempuan ya. Kutip 2P, kutip 2 lagi, titik koma, lalu di sini ada average rank. Jadi kalian ingin merata-ratakan nilai ini ya. Kalian tinggal blok saja. Kita akan rata-ratakan nilainya lalu kurung tutup enter. Oke, di sini hasilnya 77 ya untuk rata-rata nilai perempuan. Oke, berikutnya di sini ada rata-rata nilai perempuan kelas 11 BDP 1. Nah, berarti ada dua kriteria ya, perempuan dan kelas 11 BDP 1. Kita gunakan rumus average if. Jadi kita belakangnya tambahkan S ya. Sama dengan average if lalu kurung buka, lalu di sini ada average rank. Jadi kalian ingin merata-ratakan nilai mana sih? Yang ini ya. Kalian tinggal blok saja selnya. Lalu titik koma, di sini ada kriteria range 1. Jadi ingin sel mana yang ingin kalian jadikan kriteria pertama. Di sini kalian tinggal blok saja ya. Lalu untuk titik koma lagi, kriteria pertamanya di sini perempuan ya. Kutip 2P, kutip 2 lagi titik koma. Dan untuk kriteria keduanya ini kalian tinggal blok saja ya sel kelasnya. Titik koma. Lalu untuk kriteria kedua itu kita kelas 11 BDP 1 ya. Seperti ini. Lalu kurung tutup. Lalu enter. Nah, maka di sini tampil ya ini 72. Nah, ini kan ada angka di belakang koma ya. Saya akan hilangkan angka di belakang komanya. Coba pakai koma ini. Oke, bentar. Ini saya akan ubah dulu menjadi general. Lalu di sini saya akan hilangkan angkanya ya. Di sini kalian tinggal klik-klik saja. Oke, nah hasilnya 72 ya. Oke, langkah berikutnya di sini ada nilai tertinggi. Nah, misalkan kalian ingin mencari nilai tertinggi ini dari total nilai ini, kita akan mencari ya total nilai tertinggi atau terbesar itu berapa. Nah, jadi caranya kita bisa gunakan rumus namanya max ya.
Caranya gini, kalian bisa ketikkan sama dengan max, kurung buka, lalu kalian tinggal blok saja ya selnya. Di sini kalian tinggal blok saja, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, maka di sini untuk total nilai, bukan totalnya tapi nilai tertingginya itu 260 ya yang ini. Oke, lalu berikutnya di sini ada nilai terendah atau terkecil, kita bisa gunakan rumus namanya min. Nah, caranya sama ya, kalian bisa ketikkan sama dengan min, kurung buka, lalu kalian tinggal blok saja nih di bagian sel total nilai. Kita akan mencari nilai terkecil ya. Oke, ini nilai terkecilnya adalah 192 ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari atau menghitung ada berapa total murid ya. Nah, caranya kita bisa gunakan rumus namanya count. Nah, di sini ada count dan juga counta ya. Kita gunakan rumus count dulu. Jadi untuk rumus count ini kita perlu lihat ya bahwa sel yang ini dia harus berupa angka ya. Jadi di sini di bagian nomor ini berarti kita akan blok nih nanti ya. Di sini kan sudah diketahui ya bahwa ada 8 data ya. Caranya berarti di sini kalian bisa ketikkan sama dengan count kurung buka, lalu di sini kalian tinggal blok saja ya. Sel nomor ini kalian blok, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, maka di sini total muridnya ada 8 ya. Jadi ini adalah penggunaan dari count. Nah, misalkan kalian ini kan kita gunakan rumus count ya, tapi kalian misalkan bloknya itu justru bukan dari sel yang berisikan angka tapi berisikan teks misalkan ya, berupa karakter. Ini saya hapus. Misalkan kalian bloknya itu di bagian nama nih, di bagian nama ini kalian blok, lalu enter. Nah, maka hasilnya akan 0 ya, karena dia tidak bisa. Jadi di sini kita perlu menggunakan rumus namanya counta. Di sini kalian tinggal tambahkan saja a ya, counta, maka kita enter, maka dia sudah bisa lagi ya. Hasilnya 8. Kalian bisa perhatikan di sini kan selnya dia berupa karakter ya, berupa huruf. Enter. Nah, di sini hasilnya 8 ya. Jadi seperti itu ya cara penggunaan dari rumus count ataupun counta. Tujuannya untuk menghitung banyaknya data. Oke, selanjutnya di sini saya akan total murid laki-laki ya. Berarti di sini kita gunakan rumus namanya count if. Kalian bisa ketikkan sama dengan count if ya, kurung buka, lalu di sini ada range. Jadi kalian ingin sel mana ingin kalian jadikan kriteria. Berarti di sini kita akan menghitung berapa banyak sih total murid laki-laki ya. Titik koma, kriterianya itu dia laki-laki, berarti kutip 2L, kutip 2 lagi, lalu titik kurung tutup ya. Kurung tutup, enter. Nah, di sini ada 5 murid laki-laki ya. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 ya, ada benar ya. Ada total 5 murid laki-laki. Nah, di sini ada 2 kriteria nih. Laki-laki kelas 11 OTKP 2. Kita bisa gunakan rumus namanya count if ya. Belakangnya kita tambahkan s sama dengan count if, lalu kurung buka. Di sini ada kriteria range 1. Jadi kalian ingin sel mana sih yang ingin jadikan kriteria pertama? Berarti di sini kalian tinggal blok dulu ya. Titik koma, lalu kriteria pertamanya itu dia laki-laki ya, L kutip 2 titik koma. Kriteria res 2-nya itu adalah kelas ya. Di sini kalian blok kelasnya, titik koma, lalu di sini kelasnya itu adalah 11 OTKP 2 ya. Kutip 2 11 OTKP 2, kutip 2 lagi, lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini ada 2 murid laki-laki kelas 11 OTKP 2 ya. Coba kita cek. Nah, yang ini ya. Ya sudah benar nih, ada 2 data ya. Oke, nah selanjutnya misalkan kalian ingin menghitung ada berapa sih jumlah kolom yang kosong. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada kolom kosong ya, ada 4. Di sini kalian tinggal gunakan rumus namanya count blank ya. Tujuannya untuk mengecek ada berapa sih jumlah kolom yang kosong. Kalian bisa ketikkan di sini sama dengan count blank ya. Lalu kurung buka. Nah, di sini kalian bisa blok nih di bagian atas ini ya, mulai dari atas sampai bawah. Oke, lalu kalian tinggal kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah benar ya. Jumlah kolom yang kosongnya itu ada 4 kolom atau 4 sel. Yang ini ya. Oke, untuk rumus dasar yang pertama sudah selesai ya. Kita akan lanjut lagi ke bagian rumus berikutnya. Oke, silakan kalian bisa praktekkan ya. Di bagian rumus kedua ini. Nah,
Contohnya di sini saya ingin menggabungkan sebuah data ya, di bagian nama lengkap saya akan menggabungkan antara nama depan dengan nama belakang. Nah, untuk menggabungkan sebuah data kita bisa gunakan rumus namanya concatenate ya, yang ini. Nah, caranya mudah, kalian bisa ketikkan saja sama dengan concatenate ya. Lalu kurung buka. Di sini kalian tinggal klik saja ya di bagian nama depan, titik koma, lalu nama belakang, lalu kurung tutup. Lalu enter. Nah, di sini sudah tergabung ya antara nama depan dengan nama belakang. Drag ke bawah. Nah, tapi kalian bisa perhatikan di sini kan nggak ada spasi ya, jadi terlalu mepet. Untuk menambahkan spasi, caranya kalian bisa klik 2 kali pada sel. Nah, lalu di belakang titik koma ini kalian bisa tambahkan kutip 2 ya, spasi, kutip 2 lagi, titik koma, lalu enter. Ya, di sini kita tambahkan spasi. Nah, di sini kalian bisa perhatikan nih sudah ada spasinya ya, kalian tinggal drag saja ke bawah. Nah, jadi seperti ini ya caranya. Oke, selanjutnya misalkan kalian ingin menghitung nih ada berapa sih panjang nama ya atau panjangnya karakter. Nah, di sini kalian bisa gunakan rumus namanya len ya. Len ini digunakan untuk menghitung banyaknya karakter ya. Jadi di sini kalian bisa ketikkan sama dengan len kurung buka, lalu kalian tinggal klik saja selnya, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini ada 11 karakter. Nah, kalian bisa perhatikan, coba kita hitungnya apakah benar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 karakter. Tapi kenapa bisa 11? Karena spasi juga dia ikut terhitung ya, spasi juga dia sebagai karakter. Jadi di sini cara ngakalinnya kita tinggal dikurangi 1 aja ya, karena kan kita tadi tambahkan 1 spasi. Jadi di sini karena ada spasinya kita kurangi 1 ya di sini, lalu enter. Nah, maka jadi 10 ya, lalu drag ke bawah. Oke, jadi seperti itu ya cara menghitung sebuah karakter. Oke, selanjutnya di bagian sini saya misalkan ingin mengambil 2 karakter pertama nih dari kode ya, yang ini ada EX, terus ada PT, ada EK, dan ada PT juga ya. Di sini saya ingin mengambil 2 karakter awal. Nah, caranya kita bisa gunakan rumus namanya left nih. Ya, kita gunakan rumus left. Caranya kalian bisa ketikkan sama dengan left lalu kurung buka. Nah, di sini kalian tinggal klik saja ya sel kode ini, titik koma. Nah, di sini ada numCard, artinya kalian ingin menampilkan berapa banyak karakter sih. Saya ingin menampilkan 2 karakter ya. Jadi kalian bisa ketikkan 2 kurung tutup lalu enter. Nah, di sini akan tampil nih 2 karakter pertamanya ya, tinggal drag saja ke bawah. Nah, jadi caranya seperti itu ya, mudah. Oke, selanjutnya jika kalian ingin mengambil karakter keempat nih ya, dari karakter keempat sampai dengan karakter keenam. Nah, berarti di sini saya akan menampilkan angkanya ya di sini. Nah, berarti kalian bisa gunakan rumus namanya mid. Ya, di sini kan ada strip ya, strip juga dia dihitung ya. Ini 1 2 3 4. Berarti kita akan mulai di karakter keempat. Di sini kita gunakan rumus namanya mid. Caranya kalian bisa ketikkan sama dengan mid lalu kurung buka. Lalu di sini kalian bisa klik ya selnya, titik koma. Nah, di sini start num-nya kita berada di karakter keempat ya. Di sini kita mulai dari karakter keempat, titik koma. Lalu di sini kita ingin mengambil sebanyak berapa karakter sih? Saya ingin menampilkan sebanyak 3 ya, 3 karakter. Lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini sudah tampil nih angkanya. Kalian tinggal drag saja ke bawah. Oke, jadi caranya seperti itu ya, penggunaan dari rumus mid. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin mengambil 3 karakter terakhir nih? Ini adalah nama kotanya ya. Nah, untuk mengambil karakter terakhir ini kita bisa gunakan rumus namanya right ya, yang ini. Jadi caranya mudah, kalian tinggal ketikkan saja sama dengan right lalu kurung buka, kalian klik di bagian sel kode ini, titik koma, lalu kalian ingin mengambil sebanyak berapa karakter? 3 ya, 3 karakter, lalu kurung tutup, lalu kalian tinggal enter. Nah, di sini sudah tampil ya, tinggal kalian drag saja ke bawah.
Oke, jadi seperti itu ya cara penggunaan rumus antara left, mid, dan juga right. Oke, kita akan lanjut lagi ke bagian tabel berikutnya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa perhatikan ini ada teks ya. Halo semuanya, apa kabar? Tapi di sini kalian bisa perhatikan ini kurang rapih ya. Ada huruf besar, ada huruf kecil, lalu di sini ada spasinya juga. Dia ada 2 spasi ya di sini. Nah, lalu kita misalkan ingin merapihkan nih. Ini salah maksudnya merapihkan spasi ya. Kita bisa gunakan rumus namanya trim untuk merapihkan spasi ya. Caranya di sini kalian bisa ketikkan sama dengan trim kurung buka, lalu di sini kalian tinggal klik saja ya di bagian teksnya, lalu kurung tutup, lalu enter. Nah, maka di sini kalian bisa perhatikan ini spasinya sudah rapih ya, tidak berantakan lagi. Nah, tapi di sini coba kita akan ubah teksnya menjadi kecil semua ya. Untuk mengubah teks menjadi kecil semua itu kita bisa gunakan rumus namanya lower ya. Caranya mudah, kalian tinggal ketikkan sama dengan lower lalu kurung buka. Di sini kita bisa klik di bagian atas ini ya yang sudah rapi spasinya, kurung tutup, lalu enter. Nah, maka di sini teksnya akan menjadi kecil semua ya. Lalu di sini misalkan kalian ingin teksnya itu dia besar semua, kalian tinggal gunakan saja upper ya yang ini. Tinggal kalian ketikkan saja sama dengan upper lalu kurung buka. Kalian bisa klik di bagian sel atas ini ya. Kalian klik lalu kurung tutup. Maka di sini teksnya menjadi besar semua ya. Oke, selanjutnya misalkan kalian ingin teksnya itu besar di awal-awal kalimat saja. Nah, kalian bisa gunakan rumus namanya proper ya. Yang ini adalah rumusnya. Jadi caranya di sini kalian bisa ketikkan sama dengan proper lalu kurung buka, lalu di sini kalian tinggal klik saja ya di bagian sel atas ini, kurung tutup lalu enter. Nah, maka di sini teksnya itu akan besar di awal-awal kalimat saja. Oke, jadi seperti itu ya cara penggunaan dari trim, lower, upper, dan juga proper. Jika kalian sudah paham, kita akan lanjut lagi ya ke bagian rumus berikutnya. Nah, jadi di sini ada rumus flow up dan juga hollow up. Oke, jadi untuk kedua rumus ini kita akan gunakan untuk mencari sebuah data ya atau mendapatkan sebuah data tertentu. Nah, caranya di sini kita kan ada nis nih. Lalu kita akan mengecek nih nis ini dia namanya itu siapa sih? Nanti kita akan dapatkan namanya ini dari kolom ini ya. Dari kolom nama dari tabel yang terpisah ini. Lalu kita akan mencari kelasnya itu dari kelas mana sih? Nah, caranya kita bisa gunakan rumus namanya flow up ya. Oke, langsung saja kita bisa ketikkan sama dengan flow up. Lalu di sini kalian kurung buka ya. Lalu ada lookup value, artinya kita ingin mendapatkan data itu berdasarkan apa sih? Kita akan berdasarkan nis-nya ya. Kita akan mencari data berdasarkan nis. Lalu titik koma, di sini ada tabel array. Nah, kita akan mendapatkan data ini di tabel mana sih? Dari tabel mana? Kita tinggal blok saja ya dari mulai nis ini. Dari ini sampai dengan nama. Nah, lalu di sini kalian jangan lupa untuk tekan F4 ya pada keyboard untuk mengunci selnya agar dia tidak bergeser ketika didrag ke bawah. Lalu titik koma, lalu di sini ada close index num, artinya kita akan mendapatkan data itu di indeks ke berapa sih? Nah, ini kan kita akan dapatkan nama ya. Cara hitungnya ini dari sini 1, dari kita mulai memblok tadi ya. 1 ini 2, berarti nama ini berada di indeks kedua. Titik koma. Di sini ada true dan false, kita gunakan 0. Kenapa? Karena untuk 0 ini kita akan mengembalikan nilai yang sama persis ya. Jadi misalkan tidak sama, dia akan dihiraukan saja atau tidak ditampilkan. Jadi kurung tutup. Jadi kalian gunakan 0 saja ya. Lalu enter. Nah, di sini sudah tampil nih Arif Maulana ya. Kita coba drag ke bawah. Oke, jadi seperti itu ya cara menggunakan rumus flow up. Nah, di sini ini nisnya sudah benar ya. Lalu selanjutnya kita akan dapatkan kelasnya. Nah, caranya sama ya seperti yang sebelumnya. Kalian tinggal ketikkan sama dengan flow up, kurung buka, lookup value-nya kita akan berdasarkan nis. Titik koma, tabel array-nya kita bisa blok dari nis ini sampai dengan kolom kelas ya. Lalu jangan lupa untuk tekan F4 untuk mengunci selnya. Titik koma, close index numnya kita 3 ya. Ini kan ada berada di indeks ketiga, ini 1, 2, ini 3.
Berarti kita gunakan indeks ketiga, titik koma, lalu kita gunakan 0. Lalu kurung tutup, enter. Nah, di sini sudah tampil ya kelasnya. Tinggal kita drag saja ke bawah. Oke, jadi kenapa kita menggunakan rumus flow up? Nah, karena tabel referensinya ini dia kan memanjang ke bawah ya, tabelnya atau kolomnya ini ya. Dia kolomnya ini memanjang ke bawah seperti ini. Maka kita gunakan rumusnya itu flow up ya, flow up atau vertical lookup. Nah, sedangkan yang satunya lagi ini ada hollow up. Nah, hollow up ini kita gunakan karena tabel referensinya ini dia kolomnya itu dia memanjang ke samping ya, seperti ini. Dia memanjang ke samping kolomnya. Maka kita gunakan rumus hollow up ya atau horizontal lookup. Nah, jadi itu ya perbedaannya. Nah, sekarang kita akan mencari atau mendapatkan nama pengirimannya berdasarkan ekspedisi. Kita gunakan sama dengan hollow up, kurung buka, lookup value-nya kita klik di bagian sel ekspedisi ini ya. Titik koma, nah tabel array kita bisa blok semuanya ini. Kalian tinggal blok saja ya. Tabel referensi ini, titik koma, lalu calls index num-nya karena kita ingin mengambil lama pengiriman, berarti dia berada di indeks kedua ya. Cara menghitungnya berarti dari jenis ekspedisinya ya di sini. Ini kan 1, ini 2. Berarti lama pengiriman berada di indeks kedua. Titik koma lalu 0. Karena kita akan mengembalikan data yang sama persis ya. Oke, di sini sudah tampil ya lama pengiriman JNE ini 2 sampai 3 hari ya, sudah benar. Tinggal kita drag saja ke bawah. Oke, jadi seperti itu ya cara penggunaan flow up dan juga hollow up. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Buat kalian yang masih bingung, langsung saja kalian bisa tanyakan pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.